Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang ini apa, tryout fisika ya. Sekarang kita sudah sampai nomor 21. Sebuah rumah kecil akan dibangun di lahan terbuka sehingga udara luar terasa panas di siang hari dan terasa dingin di malam hari. Bagian depan rumah terbuat dari dinding kaca tebal seperti gambar. Seorang arsitek memiliki data hasil eksperimen nilai konduktivitas termal 3 jenis kaca dengan ketebalan bervariasi. Jenis kaca yang tidak dapat digunakan, yang tidak ya, tidak akan dapat digunakan untuk menyekat kedua ruangan. Jadi untuk ini apa, perpindahan kalor pada kaca itu dirumuskan banyaknya kalor persatuan waktu ya. Ya ini heat ya. Persatuan waktu adalah berbanding lurus dengan K. K ini konduktivitas termal ya di sini. Kemudian berbanding lurus dengan A, berbanding lurus dengan perubahan suhu ya, terus berbanding terbalik dengan L. L ini adalah ketebalan. L itu ketebalan, ketebalan, ketebalan. Oke ya. Jadi intinya energi panas persatuan waktu atau H ini akan berbanding lurus dengan kita akan bandingkan ini, kita punya data adalah ketebalan dengan konduktivitas termal. Ya, jadi ketebalan ini kita bagi dengan apa, konduktivitas termal kita bagi dengan ketebalan. Kalau ini A, luas kacanya semuanya kan sama, luas areanya sama. Jadi A-nya tidak kita ikutkan, kita hitung berulang-ulang. Delta T karena dipakai di tempat yang sama, intinya sama. Ya. Jadi untuk menentukan mana yang kita pakai adalah K per L-nya. Dan kita ingin agar ini kan permasalahannya kan di lahan terbuka, sehingga udara luar terasa panas di siang hari dan dingin di malam hari. Kita ingin agar dinding ini tidak cepat menghantarkan panas, juga tidak cepat melepaskan panasnya, ya. Jadi biar tidak terlalu panas waktu siang hari dan tidak terlalu dingin di malam hari, kan gitu ya. Jadi kita inginkan agar eh, kalor persatuan waktunya yang paling kecil. Kita inginkan hanya ini yang paling kecil, ya yang diinginkan. Lah, yang tidak bisa dipakai, ya nanti yang paling besar. Ya di sini nanti yang hasilnya terlalu besar itu tidak bisa dipakai. Ya, ini tanda merah ini menunjukkan yang tidak bisa dipakai ya. Semakin tinggi nilai H-nya, ya ini semakin kurang baik ya, kurang baik. Ya, kita nanti cari ya kan yang ditanyakan 3 jenis kaca mana ini? Bagian depan rumah mana tadi? Seorang arsitek memiliki data eksperimen dengan nilai konduktivitas termal 3 jenis kaca dengan ketebalan sebagai berikut ya. Jenis kaca yang tidak akan dapat digunakan ya, yang tidak dipilih mana? Ya, yang tentu saja yang ini yang tidak dipilih itu yang terlalu mudah menghantarkan panas. Oke ya. Jadi kita nanti akan milih yang salah ya. Milih yang paling mudah menghantarkan panas yang K per L-nya itu yang paling besar. Oke ya. Di sini yang A. Kaca bening dengan ketebalan 0,5 cm. Kaca bening. Kaca bening dengan ketebalan 0,5. Ya, ini untuk option yang A. Nah, ini untuk yang option yang A ini kita hitung H-nya berapa. H-nya ini adalah tadi kita rumusnya di sini K per L. K per L. K-nya berapa? 1 kita pakai kalkulator aja biar cepat. L-nya 0,5 ya. Nah, di sini 1,286 bagi
0,5. Ya, 1,286 bagi 0,5 sama dengan 2,572. 2,572. Ini untuk yang A, untuk yang B, kaca bening ketebalan 0,8. Ya, kaca bening ketebalan 0,8 ini adalah option yang B. Ini akan menghasilkan H berapa? Ini untuk yang A ya. Ini untuk yang B. Nanti H adalah sama K per L. Ini kita bagikan. Nilainya berapa? Clear 1,967 dibagi 0,8. Sama dengan 2,458. 2,458. Nah, kita mending memilih yang B daripada yang A karena yang B ternyata ini lebih kecil, ya kan? Kemudian A oke, B sudah, kaca riben ketebalan 0,5. Ini untuk yang C. Ya, untuk yang C coba hanya ini HA gitu aja ya, HB, HC. Ini adalah kita hitung clear 1,327 dibagi 0,5 ya, dibagi 0,5 sama dengan 2,654. 2,654. Nah, ini lebih enggak kita pilih ya. Kemudian C oke, sekarang D kaca reben 0,8. Ini D kaca reben 0,8. Kita HD ya. Kita akan hitung clear dulu 2,014 kita bagi dengan 0,8 0,8 sama dengan 2,5175 2,517 gitu aja ya, 3 angka di belakang koma biar kompak dengan yang lain. Yang E kaca buram ketebalan 0,3. Kaca buram ketebalan 0,3. Nah, ini kita hitung juga 0,853, 0,851 ya. Dibagi 0,3 sama dengan 2,836 ya. HE 2,8 berapa ini tadi? 36. 36. Nah, ini yang paling enggak kita pilih yang E ini ya. Jadi yang E ini yang paling besar ya. Semakin besar semakin kurang baik. Jadi yang enggak kita pilih adalah yang tidak akan digunakan berarti yang E. Ini nilai H-nya yang paling besar ya. Ini bukan nilai H sebenarnya ya, berbanding lurus dengan nilai ini H itu, ya. Nah, untuk nilai H yang sebenarnya harus dikalikan luas area dan delta T. Oke. Oke, jadi ini yang paling besar, jadi E sebagai jawaban. Kemudian nomor berikutnya nomor 22, suatu gas ideal mula-mula volumenya adalah 0,8 ya. Nah, tekanan 0,1, mula-mula 0,1. Jadi kalau misalnya skenario yang A sebagai jawaban ya, skenario A sebagai jawaban dimulai dari sini 0,1 volumenya ya. Misalnya B sebagai jawaban mula-mulanya sama dari 0,1 ya. Kalau C sebagai jawaban 0,1 mula-mula di sini ya. Kalau D mula-mulanya ada di sini ya 0,1. Kalau E mula-mulanya ada di sini 0,1 ya. Kemudian saya pakai biru. Tekanan diperkecil. Suatu gas ideal mula-mula volumenya ini. Tekanan diperkecil dari ya. Jadi mula-mulanya adalah 3 kali 10 pangkat 5 Pascal ya hingga menjadi 1 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Jadi ya ini kemungkinan dari 3 ditekan menjadi 1 ya. Nah, ini dari ini enggak. Ini tekanannya 1 kalau ini. Ini jelas option yang enggak akan kita pilih ya. Enggak kita pilih. Ini mula-mula 3
ya, tekanan diperkecil dari 3 menjadi 1, mungkin ini ya, menjadi loh, tekanannya menjadi 1, ya. Kemudian ini, kalau yang ini mungkin aja ya, oh ini 3 kalau kita panahnya ini tetap 3 ya, tekanannya nggak usah kita pilih, ya. Dia panahnya ke sana, ya. Tekanannya tetap 3 nggak 1, ini nggak usah kita pilih. Kalau ini tekanannya menjadi 1, bolehlah kita pilih mungkin ya. Kalau ini tekanannya malah naik, ya ini jelas nggak akan kita pilih. Kita lanjutkan. Kemudian mengembang hingga volumenya 0,2 pada saat tekanan gas dipertahankan tetap. Nah, tekanannya tetap, ya volumenya menjadi 0,2, ini kelihatannya yang benar, ya. Yang kayak ini, dia saat berubah lagi, ya ini apa tekanannya suatu gas ideal mula-mula volume ini tekanannya 3 hingga menjadi 1 kemudian mengembang hingga volumenya 0,2. Lah ini enggak, ini volumenya sudah 0,2. Ya mula-mula ini ya ini volumenya tetap 0,2 ya. Jadi kalimat kedua ini yang paling cocok dengan ini. Kemudian mengembang hingga volumenya adalah 0,2 saat ditekan tekanan dipertahankan tetap. Jadi kalimat ini paling cocok untuk menjelaskan grafik yang A. Oke. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya gas dikembalikan keadaan semula tanpa mengalami perubahan suhu. Ya, dikembalikan keadaan semula tanpa mengalami perubahan suhu. Nah, ini mula-mulanya ini berarti ya. Mula-mula di sini ditekan ke sini ya. Jadi mula-mulanya bukan di bawah, di atas kelihatannya. Mula-mula di sini. Suatu gas ideal mula-mula volumenya 0,1 posisi di sini. Ya. Tekanannya diperkecil dari 3 kali 10⁻5 Pascal hingga menjadi 1,10⁻5 Pascal. Ini prosesnya. Ya, kemudian mengembang hingga volumenya 0,2. Terus langkah ketiga selanjutnya dikembalikan pada kondisi semula. Ya, jadi ini cocok untuk kalimat nomor 22. Jawabannya yang A. Nomor 23. Ini mesin Carnot. Ya. Mesin Carnot ini perhatikan grafik PV untuk mesin Carnot pada gambar. Ini saya kerjakan pakai tinta apa enaknya, biru ya. Berdasarkan gambar agar efisiensi mesin Carnot naik 15%. Lah efisiensi sebelumnya berapa dulu? Ini yang besar ini disebut T1, yang kecil ini adalah T2. Jadi T1-nya ini masih dalam Celcius ya. Kalau dijadikan Kelvin ya, ini adalah 327 ditambah 273 ya. 273 ini sama dengan 600 Kelvin. Kalau T2-nya ini adalah 87 tambah 273, ini adalah 360 Kelvin. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita hitung efisiensinya. Mula-mula efisiensinya adalah 1 min T2 per T1 sama dengan 1 dikurangi T2-nya adalah 360 dibagi 600. Satunya itu jadikan 600 per 600 ya. Dikurangi 360 per 600 ya. Ini akan menjadi 240 ya. 240 per 600 ini dicoret nolnya, 24 dibagi 6 adalah 4. Ya, 24 dibagi 6 adalah 4. Ini masih ada sisa 0 ya. 4/10 gitu ya. Jadi adalah 0,4 atau 40%. Ya. Kemudian efisiensi naik 15%. Efisiensinya dinaikkan ya. Sekarang efisiensi aksen ya ini adalah 40% ditambah 15%, ini akan menjadi 55%. Agar menjadi 55% apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, skenario pertama ini apa? Kelihatannya mungkin T1-nya ya dinaikkan atau diturunkan T1-nya. Ya. Mungkin suhu tinggi kan T1 ya. Ini T1 juga. Jadi kita skenario T1 dulu. T1. Ya.
Kalau kita menggunakan skenario T1, ini efisiensi, ya kita rumusnya sama ya, rumus efisiensi yang sana, jadi langsung saya masukkan aja. Rumusnya adalah ini efisiensi, ya. Jadi ini 55/100, 55/100 adalah 50%, adalah 1 min, kita akan coba kalau yang dirubah adalah T1-nya. Jadi T2-nya tetap. Ya, T2-nya tetap. Ya, di sini T2-nya 360 tetap. 360 dibagi T1-nya ini T1 gitu aja ya. Maka 360 per T1 sama dengan 1 ini jadikan 100/100. Dikurangi 55/100 menjadi 45/100. Ya, maka T1/360 adalah 100/45, maka T1 ini sama dengan 360 kali 100 ya dibagi 45. Ya, maka T1-nya seharusnya akan menjadi 360 dikali 100 dibagi 45. Sama dengan 800. 800 tadinya adalah 600 Kelvin menjadi 800 Kelvin. Ya, harusnya T1 dinaikkan 200. Ya, seharusnya tidak ada di sini ya. Yang ada harusnya kalau naikkan T1 ya mungkin dinaikkan tapi T1 dinaikkan tapi bukan 100 ya. T1 dinaikkan 200. Jelas option A ini enggak kita pilih, option B ini enggak kita pilih ya. Kemudian skenario kedua kalau T2-nya yang dirubah. Jadi ini T2-nya yang berubah saya kerjakan biru ya 55/100 ini menjadi 1 per T2 dibagi T1-nya adalah 600. 600 maka T2 per 600 sama dengan 1 ini adalah 100/100 dikurangi 55/100 menjadi 45/100. Maka T2 harus menjadi 45/100 kali 600 ini dicoret 45 kali 6. 45 kali 6 clear, 45 dikali 6 sama dengan 270. 270 tadinya 260. Jadi selisihnya berapa? 90 cuman ya. Ya, ini dinaikkan ya 360 menjadi diturunkan 90 harusnya. Suhu tinggi kok T2 ya? Oh, di sini suhu tinggi dikasih nama T2. Saya suhu tinggi saya kasihkan nama T1. Berarti ya, ini suhu tinggi kan saya kasih nama T1 di sini. Yang benar berarti yang ini. Suhu tinggi ya, suhu tinggi diturunkan dinaikkan? Dinaikkan. Ya, yang benar ini ketemu sudah. Ya, suhu tinggi di sini dikasih nama T2 suhu tingginya. Ya, dinaikkan 200 derajat Celcius. Yang benar yang C. Sudah ketemu dari tadi, ya. Cuman di sini suhu tinggi saya simbolkan T1, ya. Jadi yang jelas ini kan lebih tinggi ya. Oke. Jadi mungkin simbolnya saya yang enggak terbalik mungkin saya ya. Intinya ini adalah suhu tinggi. Suhu tinggi. Ya, suhu tinggi yang tadinya 600 harusnya jadikan 800. Ya, sudah ketemu jawabannya seharusnya. Oke ya, kalau ini enggak bisa 270 atau suhu rendahnya diturunkan ya, diturunkan 90 ya. Skenario kedua. Oke, nomor 24 sekarang. Nomor 24, mata seorang laki-laki memiliki punktum proksimum 200 cm. Ini adalah PP, punktum proksimum atau jarak dekat ya, jarak dekat. Ya, normalnya
SN itu 25, tapi ini kok 200 ya, dan punctum remotum PR ini adalah 50 meter. Normalnya tak terhingga. Ya, normal adalah tak terhingga. Ini saya kasih batas biar nggak nyambur. Agar orang tersebut dapat melihat seperti mata normal, ia harus memakai kacamata yang kekuatannya kita kerjakan yang ini dulu. Yang punctum ini rabun dekat dulu. Ya, ini adalah rabun dekat. Jadi dia rabun dekat sekaligus jauh. Ya, mata tua ini presbiopi. Nah, untuk rabun dekatnya, ya gini. Di sini adalah dia punya mata. Ya, mata, terus kasih kacamata. Ya, rabun dekat nanti cembung pasti ya. Nah, mata itu dia hanya bisa melihat dengan titik paling dekat yang bisa dilihat ini 200 cm. Ya, padahal ya dia ingin baca seperti normal 25 ya 25 cm. Jadi ini adalah bendanya, di sini nanti adalah bayangannya. Dan bayangan di depan lensa, maka S aksen ini bernilai negatif. Ya, karena bayangan di depan lensa. Kalau S positif. Rumusnya sama, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Sama dengan S-nya ada 25. 1/25. Nah, ini minus karena S aksennya adalah di depan eh, di depan lensa. Ini adalah matanya lah di depan lensa di sini. Ya, matanya merah seperti mata Uchiha. Nah, ini akan menjadi 1/200. Kita jadikan per 200 ya. Ini 25 dikalikan 200 kalikan 8 ya. Ini 1. Ini 200, ini 200 maka akan menjadi 7/200 ya. 25 dikalikan 8 kan 200 ya. Kalau dikalikan 4 100. Iya betul ya. Kemudian dioptri. Ya, dioptri kekuatan lensa adalah 100/f. Ya, 1/f-nya adalah 7/200. Berarti 100 dikali 7/200. Ini nolnya kita coret, maka ini akan menjadi 3,5 dan ini adalah plus 3,5. Ya. Ini memang untuk rabun dekat kacamata plus, ya. Oke, mana yang plus 3,5? Loh, cuman ini aja. Ya jelas jawabannya yang C. Jadi nggak usah diragukan lagi. Ya, ini enaknya kita bahas apa enggak yang kedua. Ya, kita bahas aja ya, biar komplit. Ya, kita kan enggak berharap soalnya sama persis, tapi paling tidak kalau ada soal seperti ini kalian bisa ngerjakan. Ini rabun jauh. Jadi ini adalah kacamata orang rabun jauh yang ungu. Nanti pasti ditolong kacamata negatif pasti. Ya, kacamata negatif. Nah, nanti bayangan yang tempatnya tak terhingga kita taruh di punctum remotumnya 50 meter atau 50 meter itu adalah 500 ya cm, 500 cm atau 5000 ya. 5000 cm. Ya, jadi nanti 1/f ini adalah 1/s tambah 1/s aksen. Ini adalah bayangannya. S-nya tak terhingga. Ya, dan ini adalah pasti negatif bayangannya kan di depan lensa. Ini bernilai negatif. Jadi ini nanti akan menjadi 1, ini kan ini S-nya tak terhingga ya. Berarti ini 0. Ya, tinggal 1/f-nya itu sama dengan minus 1/5000. Ya, dioptri adalah 100/f ya, sama dengan 100 dikali 1/5000. Ya, ini nolnya dicoret ya, ini minus ya. Ini adalah iya benar ya minus ya. Jadi 1/50 ya. 1/50 sama dengan 0,02. 0,02 dioptri seharusnya ini jawabannya. Ya, minus 0,02. Di sini adalah minus 0,5.
Mungkin ini ada salah ketik ya. Jadi saya nggak tahu. Pada intinya harusnya rabun jauhnya itu dapatnya 0,02. Cuman rabun dekatnya yang benar cuman yang C ya, kita terpaksa jawab yang C saja, yang lain lebih salah masalahnya ya. Coba kita lihat lagi. Ini 1/F sama dengan min 1/5000, 100 dibagi 5000, nolnya adalah 1/50, 0,2. Misalnya di sini 0,5, 0,5 itu harusnya 20 di sini. Ya 20 senti. Ya baru 0,5. 20 meter mungkin. Kalau ini 20 meter, coba ya 100 bagi 20. 100 bagi 2000. Ya 100 bagi 2000. 100 bagi 2000. Ya 0,05 masih. Ini mungkin salah ketik ya, mungkin salah ketik. Ini bukan 2000 juga, 200 cm, 2 meter kelihatannya, 200 cm. Kalau 200 cm pas ya 0,5 ya, 100 bagi 200 0,5. Mungkin ini salah ketik ya, harusnya 200 cm harusnya atau 2 meter. 2 meter. Saya nggak tahu ya, adanya jawabannya ini. Dan di option lain juga enggak ada 0,02 di sini, enggak ada. Oke ya. Kita akan kerjakan sampai nomor 5 dulu, sampai nomor 25 dulu. Nanti kalau terlalu malam nguploadnya kalian sudah ngantuk ya. Nah, ini saya sampai 25 dulu ya. Ini adalah gelombang, persamaan gelombang. Persamaan umum dari gelombang Y sama dengan A sin 2pi dalam kurung kalau ada 2pi-nya ini tinggal T per T ya, kurang plus minus ya, X per lambda. Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang dan arahnya. Cepat rambat gelombang adalah V sama dengan F kali lambda. F itu seperti, di sini jelas seperti, ini adalah 4. 1 per T sama dengan 4. Jadi sama dengan F ya. Jadi ini adalah frekuensinya ya. 4 Hz. Sedangkan lambdanya ya ini 2. Jadi 1 per lambda sama dengan 2, maka lambda adalah 1 per 2. Dimasukkan langsung ke sini, F-nya adalah 4, lambdanya adalah 1 per 2, maka ini 2 meter per second. Kalau enggak C ya D arahnya. Kalau negatif berarti arahnya ke kanan. Kalau ini negatif ya. Arahnya minus berarti ke kanan. Ya, ke kanan. Merambat ke kanan. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita sampai nomor 25 dulu. Nanti saya usahakan bisa untuk nomor 26 sampai 30-nya segera. Ini dihentikan dulu.